Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini akan membahas dan berbagi tentang program guru belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu mengenai tahapan-tahapan yang ada di dalam program ini. Ya, jadi syarat pertama adalah kita memiliki SIM PKB. Kemudian kita buka dengan mengetikkan SIM guru belajar atau SIM PKB ID. Jadi dengan cara memasukkan atau mengetik akun pengguna dan passwordnya. Nah, di sini ada tentang guru belajar. Apa itu guru belajar? Kemudian tujuan dari guru belajar. Kemudian siapa yang bisa menjadi peserta program guru belajar. Kemudian tahap 1, kepala sekolah, pengawas, widyaswara, dan semua guru mata pelajaran jenjang setelah jenis pendidikan. Jadi dari TK, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan kepala sekolah, pengawas, dan widyaswara. Kemudian selesai tahap 1 kita ke tahap 2. Kemudian selesai tahap 2 juga melanjutkan ke tahap ketiga. Jadwal pelaksanaan. Jadi untuk BIMTEK ini angkatan 1 pada tahap 1 itu dimulai 1 sampai 10 Oktober. Berarti saat ini sudah lewat. Kemudian 11 sampai 20, 21 sampai 30 Oktober. Nah, ini masih ada angkatan ke-4 dan ke-5. Pasti yang ke-5 bisa diikuti. Nah, untuk di tahap 2, angkatan 1 dengan syarat tahap 1 sudah selesai dan mendapatkan sertifikat. Untuk angkatan 2 di tahap 2 periode ini 31 Oktober sampai 19 November. Untuk angkatan 3 20 November sampai 9 Desember. Kemudian selesai tahap 2 juga nanti akan memperoleh sertifikat. Kita akan diarahkan ke tahap 3, pengimbasan. Nah, kenapa ini belum muncul? Memang belum disediakan. Nanti setelah angkatan 4 sudah berjalan, maka nanti kolom ini akan ada. Begitupun dengan angkatan 5, tahap 2 juga akan muncul. Tahap 3 juga demikian. Nah, itu sekilas tentang mulai dari apa itu program guru belajar, kemudian tujuannya, kemudian siapa saja yang bisa ikut jadi peserta, kemudian jadwalnya, dan semuanya lengkap di alamat web gurubelajar.kemdikbud.go.id. Nah, sekarang saya mencoba masuk ke SIM PKB yang saya punya. Ya, jadi ini saya masuk ke SIM PKB saya. Di sini ada muncul keterangan untuk bergabung ke grup Telegram resmi Guru Belajar. Tinggal klik ini, nanti bergabung di grup Telegram. Yang kalau tidak salah jumlah pesertanya sekarang sampai 26.000 dari seluruh Indonesia. Kemudian karena saya sudah mengikuti tahap 1 dan tahap 2, maka saya nanti akan diarahkan ke tahap ketiga, pengimbasan. Kita lihat pengimbasan. Nah, pada tahap 3 di pengimbasan ini ada
tempat atau bagian konten yang isinya ingin bertanya, artikel rangkuman dari pertanyaan yang sering ditanyakan. Nanti ada yang bertanya apa itu akun SIM PKB. Akun SIM PKB untuk bisa mengikuti program ini harus memiliki akun SIM PKB dengan cara login dengan menggunakan nomor ujian kompetensi guru @guruku.id melalui MGMP. Jadi untuk kata sandinya dia kalau saya melalui MGMP Matematika Kota Palembang. Kemudian ada pertanyaan persyaratan misalnya. BIMTEK ini apa saja? Tadi sudah sempat disinggung di awal. Kemudian langkah mendaftar. Langkah mendaftar cukup masuk ke SIM PKB di laman gurubelajar.kemdikbud.go.id. Tadi juga sudah dibahas jadwalnya dan tahapannya. Kemudian apa saja nanti pekerjaan di dalamnya? Yaitu menyelesaikan segala aktivitas yang diminta. Kemudian apabila selesai, kita centang tanda selesai untuk melangkah pada tahap atau aktivitas berikutnya. Di dalamnya sangat jelas sekali nanti. Kemudian durasi. Nah, durasi itu sesuai dengan jadwal tadi. Kemudian asesmen pada tahap BIMTEK ada apa? Ada asesmen pra-program, asesmen formatif kuis dalam setiap topik, dan asesmen pasca program. Ini tahap 1. Pada saat nanti asesmen formatif kuis, itu ada nilai yang harus dipenuhi minimal 70%. Nah, jadi kalau mendapat 70, nilai 70%, maka berhak mendapatkan sertifikat. Jadi sistem akan mengeluarkan sertifikat yang siap diunduh dengan syarat mengisi atau menjawab beberapa pertanyaan. Kemudian materi. Materi-materinya sudah disiapkan oleh sistem. Kita hanya ikut menjalankan saja. Ada lagi praktik baik. Jadi peserta diberikan kesempatan untuk mengunggah ulang asesmen penugasan berupa tulisan praktik baik pembelajaran jarak jauh yang telah dilakukan. Jadi disiapkan apa saja yang akan kita unggah dengan terlebih dahulu memperhatikan petunjuk yang ada di dalamnya. Biasanya ditanya lagi kendala teknis. Kendala teknis ya yang pasti masalah paling utama adalah jaringan. Karena Indonesia ini sangat luas, terdiri atas beberapa pulau yang dipisah oleh lautan. Kadang-kadang koneksi inilah yang menjadi masalah di dalam kegiatan guru belajar secara online atau daring. Kemudian pengimbasan, maka ini posisi di sini yaitu memberikan informasi seluas-luasnya kepada rekan guru terdekat seperti di PKG, KKG, dan GMP. Dan untuk pertanyaan tentang sertifikat atau dan piagamnya, setelah dinyatakan tuntas BIMTEK atau dideklarasikan oleh sistem ini, maka peserta akan diberikan sertifikat untuk mendapatkan. Peserta dapat unduh setelah sebelumnya melakukan login. Nah, itu masalah untuk tentang bertanya. Kemudian kita bisa melihat di tadi penjelasan tentang pengimbasan. Pengimbasan akan muncul, informasi akan muncul setelah selesai tahap 1 dan tahap 2. Nah, ini. Jadi ini adalah sertifikat kegiatan pada tahap 1. Ini sudah saya unduh. Sudah saya ambil. Nah, ini yang tahap 1. Sebelumnya kita akan menjawab atau mengikuti
aktivitas pada orientasi guru belajar seri masa pandemi COVID. Ini sangat mudah sekali. Tidak ada kesulitan di dalamnya selama jaringan koneksi internet cukup baik. Kemudian tahap satu tadi kan memilih. Jadi tahap satu ini ada yang masih tersisa, yaitu tahap angkatan keempat dan 5. Jadi bisa diikuti, kemudian mengikutinya selanjutnya setelah selesai di sini, maka masuk ke tahap kedua. Dan kebetulan selesainya malam ini, jadi masih bisa saya buka karena mungkin belum dikunci oleh sistem. Ini bukti bahwa selesai 100% tahap 2. Saya mengambil angkatan 2 karena disesuaikan dengan waktu dan keadaan yang kita miliki. Jadi seolah-olah seakan-akan kita itu, saat ini saya masih banyak pekerjaan, nanti saya ambil yang tahap 2 dan ada pilihan tahap 3 dan seterusnya. Jadi kita bisa memilih sendiri. Kemudian di dalam tahap 2, jadi tahap 1 tidak bisa dibuka lagi karena sudah terkunci, tapi nanti ada video saya mengenai soal-soal quiz atau assessmentnya. Nanti akan saya buatkan videonya. Bisa dianggap sebagai bocoran kalau bahasa kasarnya, tapi secara halusnya adalah untuk latihan agar dapat nilai lebih dari 70. Tidak ngulang, jadi tidak mengulang lagi. Nah, ini tahap 2, ini isinya. Apa saja yang dilakukan atau aktivitas yang harus dilakukan, ya mulai ini. Inspirasi pembelajaran jarak jauh untuk guru PAUD dan apa istilahnya itu TK ya. Kemudian SD, SMP, SMA, guru, SMK, SLB, semuanya ada video pengalaman yang harus kita tonton. Kalaupun nanti sudah selesai, dicentang saja kotak tanda selesai. Kemudian ada di sini pilihan sumber belajar. Pilihan sumber belajar bisa digunakan untuk pelajaran jarak jauh. Ada 5 topik di dalamnya yang harus kita selesaikan. Nah, itu. Kemudian juga merancang dan menerapkan pembelajaran jarak jauh. Jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan di dalam ini, ya. Jadi kalau di sini klik pada tombol tanda telah selesai, klik saja. Kalau saya sudah selesai, berarti saya hanya melihat saja. Ini artinya untuk bisa melihat. Kalau sudah selesai dan dikunci sistem, tidak bisa lagi dilihat seperti yang tahap 1. Nah, ini 3 poin yang harus kita isi jawaban ini. Jadi 1, ini tuliskan bagaimana kondisi awal, tantangan, dan apa yang kita lakukan menghadapi tantangan untuk menyiapkan atau menerapkan atau merancang pembelajaran jarak jauh. Nah, kemudian di sini mengunggah tulisan praktik baik pembelajaran jarak jauh. Sudah kita siapkan untuk kita unggah. Kemudian di sini juga asesmen. Jadi tadi mengunggah tadi menjawab, mengunggah tulisan praktik baik pelajaran jarak jauh ini, kita menyampaikan jawaban apa yang ditanyakan. Nanti ada kolom pertanyaan, ada kolom jawaban. Kita ketik sesuai dengan apa yang pengalaman yang sudah kita lalui dalam mempersiapkan tantangan dan menjalankan pembelajaran jarak jauh. Kemudian di sini di asesmen kita menjawab pertanyaan yang tidak sulit dan pasti bisa nanti. Ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian kita ketik tandai sudah selesai. Kita masuk kepada membaca petunjuk. Selesai itu kita lanjutkan di akhir, yaitu kita mengupload poster. Sebelumnya kita mengupload poster perbedaan sebelum dan sesudah pembelajaran di dalam guru belajar. Nah, ini berarti sudah selesai. Mungkin ini saja sekilas tentang isi dari guru belajar tahap 1 dan tahap 2. Dan tahap 3-nya adalah pengimbasan. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.